Benar di Korea ya, Bro? Ya benar, Korea. Dari kapan tuh? Dari 2015. 2015. Ya. Sampai Awal 2020 pulang. awal 2020 Ya, pulang. paling di sini baru setahun lebih. Berarti sekitar 5 tahun lah ya? Iya. 4 tahunan. 4 tahun. Ngapain, Bro? Kuli. Sekolah. Oh. Enggak sih. Kerja di sana kerja. Iya kerja. Koreanya mana? Gua dulu enggak. Koreanya mana? Koreanya, yang lu tahu Koreanya mana? Gua taunya Wuhan sih. Hah? Wuhan. Wuhan. Tempat corona. Nah, itu Tempat corona. nggak jauh. Oh, nggak jauh. Nggak jauh itu. Tapi itu Korea Selatan apa Korea Utara, Bro? Ya, kalau Korea Utara sih, gue nyesnya ntar sama Kim Jong Un dong. Tapi presidennya Kim Jong Un. Bukan. Jadi, gue tuh di Korea Selatan. Oke. Presidennya Moon Jae-in. Jadi bukan Kim Jong Un. Jae-in. Jadi kalau Kita baru tahu. kalau di Korea Utara, gaya rambut gue kayak gini dihukum mati, bro. Oke. Jadi ada gaya rambut khusus. Jadi emang udah ditentuin gaya rambutnya harus kayak gini, semua harus rata sama. Ada beberapa pilihan. Oh. Tapi lu dulu di sana sama orang-orang Indonesia apa gimana? Ya, jadi di Korea itu banyak orang Indonesia juga. Banyak sih. Jadi di sana tuh ada satu kecamatan lah ya. Lurahnya siapa, Bro? Satu kecamatan itu namanya Ansan ya. Itu khusus ada rumah makan Korea. Pokoknya di situ ada rumah makan Indonesia, maaf ya. Jadi di situ tuh kebanyakan orang Indonesia. Tempat ngumpul, jadi bisa dibilang apa ya? Bisa dikatakan kampung Indonesia di Korea Selatan ya. Oke. Daerah Ansan. Di Korea ada kampung Indonesia. Iya. Di Indonesia banyak sih orang yang kampung-kampung khas Indonesia tapi menyerupai Korea. orang-orangnya. Tapi di Korea itu secara gaya hidup sama nggak sih kayak di sini? Kalau gaya hidup sebenarnya kalau dikatakan kalau merata ya di kampung-kampungnya gitu. Lu di kampung apa di kotanya sih? Jadi di Korea tuh lu nggak bisa ngebedain mana kampung mana kota, bro. Iya. Jadi Oke. Semuanya gayanya kampungnya udah kayak kota. Iya gitu. Terus kalau dilihat orang-orang yang orang-orang yang udah 40 tahun ke atas lah ya. Itu tuh berumur. apalagi yang udah jompo itu sebenarnya belum siap modern, bro. Ulang tahun Korea tuh beda berapa hari loh sama kita. Korea kalau nggak salah ya tanggal berapa 8 Agustus ya. 15 Agustus tahun 1945. Nah, Sama 45. Iya, Indonesia 17 Agustus 1945, berarti beda 2 hari ya? Betul. 2 hari. Betul. Ternyata ini, Bro. Gua baru tahu ternyata ini hubungan antara Korea dan Indonesia. Ya, gua baru tahu. Dan kalian juga pasti baru tahu. Nah, itu dia. Makanya kita ada kesamaan ya. Ada kesamaan. Pantesan sih dulu. Umurnya sama. Iya, umur sama. Dan orang-orang sini juga banyak ternyata yang menyerupai banyak yang mengidolakan orang-orang Korea. Oh, ternyata mungkin salah satu faktornya itu ya. Karena kita satu kesamaan hari merdeka. Oke. Mantap. Tapi di sana ngomongnya hebatnya orang Korea, bro. Hebatnya orang Korea, kecil-kecil udah bisa bahasa Korea. Itu dia tuh. Aduh. Dari anak kecil udah jago Korea. Udah jago ya. Gua minder, bro. Iya. Gua udah tua gini susah belajar bahasa Korea. Susah. Kok anak kecil di sana udah pada bisa? Belajarnya kapan? Tapi di sana tuh mayoritas apa sih, bro? Petani apa pedagang? Jadi atau musisi atau K-pop? nanti kita bahas musik. Di Korea itu biasanya ya, yang anak mudanya itu jarang banget yang pengen kerja keras. Kerja di pabrik itu kebanyakan mereka nggak mau. Makanya jadi kebanyakan ngambil tenaga kerja dari luar. Salah satunya Indonesia. Iya, salah satunya di Indonesia. Mengekspor tenaga kerja. Tapi tetap
dari Korea itu kan ngambil tenaga kerja dari luar, tenaga kerja asing kan, seperti dari Indonesia. Nah, tapi kebanyakan yang punya usahanya itu orang pribumi. Oh, yang punya usaha di sana Iya. orang pribumi itu maksudnya orang kita? enggak, Indonesia? orang Korea. Orang Korea. Jadi mereka bawa tenaga kerja asing dari luar Oke. dengan catatan bahwa di Korea itu pengusaha-pengusahanya orang pribumi semua gitu. Jadi ekonominya udah kuat, iya. baru bawa tenaga kerja asing. Jadi nggak seperti tetangga Ya, sebelah, negara tetangga, ya. negara tetangga itu. Kita tidak boleh. Jadi negara tetangga itu jadi emang pengusahanya itu dari asing, investor Oke. asing kebanyakan. Nah, tenaga kerjanya juga dari asing, bro. Oh. Jadi keren banget itu. Keren banget. Ya seperti itulah. Kita tidak boleh membicarakan itu. Karena kita channel musik sebenarnya. Oh, tapi iya. kita udah melenceng jauh ini. Tapi ini kan ya bro, ini channel musik bro, sorry bro. Channel musik ya. Ini ada gitar. Iya, makanya ini pelengkap sebenarnya. Dan sebenarnya gua mau tanya-tanya menggali tentang permusikan di Korea. Oh, musik Korea ya? Musik Korea. Ya, Korea ada dangdut gak sih? Dangdut. Yang kebanyakan yang bawa dangdut ke Korea itu ya orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia. Iya. Karena dangdut asli dari Indonesia. Oke, tapi kan kita tahu ya orang Indonesia lah gitu. Gua pun orang Indonesia taunya musik-musik K-pop gitu, boy band gitu kan. Mhm. SNSD gitu kan. Terus BTS. BTS Iya, iya. gitu kan. Gua nggak tahu nama-nama grup sana. Tapi kebanyakan yang masuk ke Indonesia itu kan boy band dan girl band gitu Iya, kan. iya. Atau K-pop lah. Tapi kalau di sana di Korea sendiri gitu gak sih bro? Jadi sesuai dengan yang kita lihat di sini gak? Iya, jadi di Korea itu sebenarnya menurut pandangan saya ya, di Korea itu K-pop itu buat naikin naikin produktivitas negara. Jadi urusannya ke politik juga, ekonomi. Jadi mereka pengen memasarkan terutama produk kecantikan ya, skincare kayak gitulah. Jadi pengen ekspor skincare, gue nggak pernah pakai kayak gitu, jadi susah ngomongnya. Skincare besar-besaran gitu, pengen ke luar negeri. Nah, dengan cara ada agen-agennya ya dari K-pop. Mukanya pada mulus. Bukan ekspor budayanya. Ya, sebenarnya bukan hasil skincare itu, tapi oplas. Oke. Oh, itu udah sebenarnya udah bukan rahasia umum sih ya kalau yang oplas gitu. Cuma kan tapi kalau yang nggak oplas kayak gimana, bro? Lu kan pasti ketemu kan orang Korea. Iya. Kalau yang nggak oplas gitu kan. Ya sama aja kayak kita. Rata, ada yang jelek. Narit ada. Ada juga. Oke. Jadi petani itu rata-rata sih kayak di kita juga ya, petaninya udah pada tua, bro. Jadi generasi mudanya kayaknya Ya susah. itu kan generasi mudanya kan sibuk di bentuk boy band, Iya. K-pop. Jadi di sana tuh gini, ada doktrin kalau kita jadi idola di dunia itu, ya kita banyak duit, terus dikenal, ya itu sangat Suatu kebanggaan. suatu kebanggaan, kesuksesan. Jadi sukses itu udah jadi K-popers, udah jadi member suatu band, suatu boy band atau girl band, terus banyak duit, dikenal orang. Nah itu suatu kesuksesan dunia. kesuksesan di Korea itu seperti itu. Jadi kita ada pernah lihat ya, gue tuh jalan-jalan ke daerah Seoul gitu. Daerah Solo? Seoul. Oh, Seoul. Hah? Seoul. Nah, Seoul itu ibu kota Korea Selatan. Nah, gue tuh Kira Solo. jalan-jalan sana. Jadi ada ada tempat perkumpulan emang buat mencari bakat-bakat kayak gitu, bro. Thailand, cari Ya, pencarian talent. joget sambil nyanyi. Joget sambil nyanyi. Iya. Oh. Tapi kayak grup jogetnya makin aneh, yang makin keren. Gue juga nggak ngerti. Oke. Itu kan kalau mungkin cari bibit boy band atau girl band. Nah, atau dari K-pop. situ. Tapi kalau band ada nggak sih, bro? Band juga Band? ada. Grup band. Gue pernah juga ketemu dari dari komunitas seperti lagu-lagunya underground. Underground. Ya
Yang Ada musiknya- underground? Iya ada. Yang Tapi kan- musiknya keras. Oh gitu, ada juga. Metal, ya? metal. Ada dari metal terus. Tapi jarang juga nemuin, kebanyakan yang ke Tulang lunak. selang maaf para pencinta K-pop, maaf. Bukan kita menjelekkan. Tapi bener loh, gue tuh di sini kan dulu sukanya musiknya yang alternatif, terus suka jenis musik punk alternatif, terus gue sempet suka metal juga, dangdut pernah juga gue nyobain, terus ke jazz, terus terakhir rock and roll sama blues gitu gue suka kan. Nah tapi pas gue ke Korea Selatan, gue juga nggak nyadar gitu, lama-lama kok gue tahu BTS membernya, kayak siapa, Kim Sok Jin, terus siapa, Jungkook, Jimin. Lo nggak bakal tahu ya? Nggak tahu. Nah, itu. Lee Min Ho itu dari mana sih? Oh kalau itu sebenarnya orang Indonesia bilangnya Lee Min Ho ya, Oh. tapi sebenarnya cara ngejain itu nggak gitu bro. Oh gitu. Yi Min Hu, Yi Min Hu, Yi? Yi. Kan tulisannya Lee Min Oh Ho. berarti Lee Min Ho, Lee Min Ho. Lee Mineral. Oh gua Oh gitu. gitu. Oke. Oh berarti apa yang ditulis dibacanya juga beda ya? Ya beda bro. Sebenarnya bukan yang ditulis sama yang dibaca beda, orang kitanya nggak bisa baca. Iya sih. Nah itu. Jadi Emang perlu. Oh, tapi syarat kesana lu harus bisa ngomong Korea kan? ya untuk kayak gitu bro. Jadi gua tuh ikut program G2G Korea Selatan awalnya. G2G apa tuh? G2G Korea Selatan tuh program government to government dari pemerintah Indonesia sama HRD Korea kerjasama. Oh, Jadi kita tuh kerja ke Korea resmi bro. Jadi nggak lewat calo atau apa atau gitu. ini ya penyalur ini ya. Penyalur ya itu Oke. nggak ada Berarti resmi Ya, di resmi. bawah sepengetahuan pemerintah ya. ya. Bukan TKI legal kan? pemerintah. Bukan. Oke. Jadi gua tuh ke Korea resmi kerja di sebuah perusahaan pengolahan plastik. Jadi di perusahaan gua tuh bikin bahan buat wig bro. Wig rambut Ya, yang tapi dipakai buat Korea itu. nah tapi gua bikin benangnya, bahan buat ke pabrik wig. Oh, Benangnya digulung kayak itu tuh buat main layangan itu. senar ya. Benang layangan. Benang senar. Oh. Senar layangan. Nah gua kerja di sana kurang lebih 4 tahun. Itu 4 tahun itu emang durasinya kontraknya segitu apa lu emang 4 tahun bosen terus pulang kampung? Enggak, sebenarnya kontrak awalnya itu 3 tahun bro. 3 tahun, terus ada perpanjangan 1 tahun 10 bulan. Oke. Itu enggak secara paksa ya. Jadi Perpanjangan ya mau itu perpanjang boleh enggak Oh, juga iya. enggak apa-apa. Jadi- Kalau mau re-entry juga kita pulang balik lagi bisa bro. bisa. Lo mau 10 tahun, 20 tahun asal kuat kerja di sana ya silahkan. Tapi lu kenapa pulang? Kenapa ya? Kebanyakan duit bro. Enakan di mana? Ya kalau dibilang enak sih enak di kampung sendiri ya. Kampung Indonesia halaman sendiri, ini di paling Indonesia enak. tercinta pokoknya itu. Indonesia cinta banget gue sama Indonesia. Ya tapi kalau duitnya gue lebih cinta Korea bro. Oh gitu. Iya gue kalau lihat Oh. duit tuh lebih cinta Korea. Oh, mungkin lebih mahal. Jadi lebih tinggi gajinya. Oh ini mau Penghasilan. mau jujur-jujuran apa Iya, bohong-bohongan nih ngomong? Harus jujur. Nah, jadi kan pasti beda-beda kan. Setiap apa sama nih? Apa Setiap orang. Misalkan setiap tenaga Oh. kerja yang ke sana Hmm. kan bidangnya pasti beda-beda kan. Ya. Ada yang dari kayak industri rambut, wig gitu Oh kan. iya sih. Ada yang gaji di sana juga bagian dari sektoral berbeda. Ada sektoral Cilor juga. ada nggak sih? Jual cilor nggak ada? Bukan cilor, kimchi. Oh, ada kimchi. Oke. Kalau cilor di sana namanya tteokbokki mungkin ya. Oh iya. Iya. Gua sering lihat nih di Indonesia gitu kan. Ada tukang dagang cilor, bener, tukang pakai gerobak itu. Tapi tulisannya tteokbokki Indonesia. Serius? Bener serius. Nah, itu dia mungkin. Nanti kita cari gambarnya ada. Ada foto gitu. Ada aja ya. Oke. Nah, jadi emang budaya Korea tuh sekarang tuh mulai apa ya? Mempengaruhi budaya Indonesia ya.
kebanyakan di anak muda yang juga ya termasuk saya juga termasuk gue tuh nggak Udah mulai secara nggak tertular. sadar ya maksudnya dari apa ya dari pemahaman tentang apa hip hop itu awalnya nol banget sampai Korea kok bisa tahu member BTS Tapi dan lain-lain kayak gitu. secara penghasilan Hmm? lu lebih menjanjikan lah ya di sana. Ya, iya. Makanya lu mau ke sana kan. Nah itu dia. Oke. Jadi di Korea tuh menjanjikan banget bro. Jadi gini, oh, ibarat kata gaji pokok ya, gaji pokok di Korea itu sekitar 20 juta lebih per bulan. Per bulan. Bulan. Dalam bentuk Uang Korea won. Korea won. Nah jadi ada nilai tukarnya. Kalau nggak salah ya sekarang tuh satu won itu 12 rupiah. Perkaliannya 12. 12 rupiah. Ya kalau nggak salah sekarang mungkin udah naik atau masih segitu ya. Jadi kalau kita gajinya 1 juta won, berarti kita sama aja gaji 12 juta. Nah, itu kan seperti itu. Betul. Lu dulu gaji Gua gaji kalau sama sekarang kan pasti beda kan? ya beda. Dulu berapa? Gaji Dulu- yang paling kecil dulu lah. Yang paling Pas pertama kecil datang kan pasti kecil dulu tuh Nah, biasanya. iya. Gua tuh sekitar 2 juta won dapat. 2 juta won. Iya, 2 juta won. Sekitar berarti kali 12 berapa? Kali 12. 24 juta. Nah, itu gaji pertama gua masuk ke Korea itu kerja di Korea bulan pertama itu dapat sekitar 24 juta. Bulan pertama kebeli motor. Iya. Bulan kedua 24 juta lagi kebeli alat band. Ya itu. Sayangnya itu tidak sesuai ekspektasi gua ya. Jadi kalau aslinya itu gaji pokok ya. Kalau gua kan sering lembur juga, kerja sering lembur terus biasanya kerja 2 shift itu lebih menjanjikan juga. Kalau kerja 2 shift. Kerja dua shift. Kalau cuma 1 shift pagi aja sampai sore gitu, itu relatif kecil lah, sekitar 20 jutaan, 24 juta. Nah, gua tuh kebetulan kerjanya di shift, ada 2 shift gitu, shift siang sama shift malam. Gua tuh bisa nyampe 4 juta won. Dari Percaya nggak? lemburan. Iya. 24 kali 2 bro, berapa? Oke. 48 juta. Ya itu realnya seperti itu. Gua nggak ngomong apa ya? Habis dari sini gua mulai berpikir nih. Kayaknya gua harus mulai pindah ke negara asal gua. Lu lahir di Korea kenapa pulang ke Indonesia bro? Bukan Korea, Kreo. Oh Kreo, Kreo. Cikreo. Oke. Tapi biaya hidup gimana sih? Pasti kan dari penghasilan Iya. yang gede, yang besar gitu kan. Pasti biaya hidup juga biasanya tinggi kan. Biaya hidup di Korea ya? Biaya hidup di Korea tuh Nasi bebek berapa dulu? nggak ada nasi bebek bro. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Atau makan berarti ini terus ya? Adanya nasi babi. Oh ada? Nah ada nasi babi. Nggak bercanda. Jadi Nggak ada bebek ya? perbandingan gaji sama biaya hidup di Korea. Yang ngirit apa yang boros bro? Yang boros dulu. Oh, yang boros dulu. Yang boros-boros. Kalau boros itu, apalagi cewek ya. Ya. Cewek dikasih duit segitu, diam di Korea. Pasti kayak gini, bro. Kayak insecure gitu ya. Apa insecure? Insecure tuh Ya, apa? dia lihat ya kayak dia minder gitu kan. Apalagi cewek, misalkan cewek dari kita jadi TKW di sana, TKI ya. Apa sih TKW apa TKI? TKI ya, TKI di sana terus ada member itu member SNSD Iya. atau member apa tuh yang lagi yang BTS. yang Oh. cewek lah BTS Lalisa itu apa? Lisa Blackpink. Oh iya Blackpink. lewat kan insecure gitu akhirnya dia membelanjakan penghasilannya untuk beli Nah. kosmetik. Seperti itu tadi bro yang gue bilang. Jadi di Korea itu ada boyband sama girl band itu buat apa? Ya buat apa ya? Mempromosikan budaya Ya, mempromosikan produk Korea. produknya itu. Oke. Ujung-ujungnya ke ekonomi juga, biar ekonomi Korea tuh naik. Nah, seperti itu. Oh iya, iya. Kalau makan di sana tapi nasi ada bro, nasi. Ya emang orang Korea makan nasi bro, sama kayak Oh, makan nasi. Makan nasi. Kalau yang ramen itu ya. Nah, bedanya gini bro, Ramen. Korea itu makan nasinya itu mangkok segini. Oke. Nah, lauknya tuh banyak. Makannya pakai sumpit, Bro. Gini. Jadi makan nasi kita ambil lauk kayak gitu. Tapi
tapi lesehan nggak apa-apa. Nah, rame-rame. Oh. Di satu meja nih, lauknya banyak, lu punya nasi, gue punya nasi. Nah, kita makan nasinya masing-masing, lauknya bareng-bareng. Biasanya kayak gitu bro. Gitu. Gua kira nasinya satu nih punya nih, yuk kita joinan. Wah, itu mah kekurangan duit ya itu mah. Oke. Nah jadi kalau tadi ngebahas apa tadi? Biaya hidup Korea ya. Kalau dibilang borosnya kalau laki ya sekitar 6 juta lah. 6 jutaan itu udah boros. Kalau pengen ngirit sebenarnya 3 juta udah cukup. 2 juta 3 juta cukup kalau ngirit. Makan pagi mie, siang telur, mie telur itu bisulan lah. Tapi lu di sana apa mes apa gimana sih? Ya, Bisa apa kos? jadi Kontrak. tergantung kalau lu mau ngontrak sendiri di apartemen ya terserah. Apartemen. Bisa. Losmen gitu kagak ada? Ada losmen ada. Ada isinya nggak? Ada bro. Nah terus ada juga yang dikasih mes sama perusahaan. Nah jadi kalau yang pengen ngirit ya lumayan lah bro, bayar kontrakan sekitar 3 juta per bulan, yang mending kita isi mesnya juga bagus kok. Tapi bareng-bareng. Satu Enggak. kamar berempat. Enggak sih. Kita tuh kebetulan gua tuh kamar masing-masing, cuman dapurnya itu paling barengan 2 orang atau 3 orang buat pakai dapur sama kamar mandi.